dengan tauhid, maka hampir benang merah dari seluruh isi dan kandungan Al-Quran adalah mengajak manusia dan mengajarkan kepada tauhid. Yang pertama kata beliau, Al-Quran berisi 5 kandungan dan semuanya kaitannya dengan tauhid kata beliau. Yang pertama, Allah Ta'ala mengenalkan dirinya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah. Allah kisahkan, Allah ceritakan dirinya, Allah kenalkan di dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, ya, lam yalid wa lam yulad, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah kisahkan semua. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Semua Allah ceritakan dan Allah gambar, Allah kenalkan siapa diri Allah. Dan ini namanya tauhid al-ma'rifah, ya, tauhid pengenalan, wal itsbat dan penetapan. Ya, ini tauhid ini. Atau biasa kita dengan tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifah. Lalu kemudian kandungan ajaran dalam Al-Quran berisi tentang perintah untuk beribadah kepadanya. Ya ayyuhan nasu ubudu aqimus shalah wa atuz zakah. Semua perintah-perintah untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ini artinya apa? Tauhid ibadah. Allah ingin kita mentauhidkannya dalam ibadah kita. Seluruh penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di dalam Al-Quran berisi tentang larangan dan perintah. Dan ini kata Ibnu Qayyim, ini artinya hukukut tauhid wa mukammilatuh. Ya, ini haknya tauhid. Konsekuensi Anda beribadah kepada Allah, mengakui keesaannya, maka seluruh perintahnya dan seluruh larangannya kita patuhi. Dan ini konsekuensi dari tauhid kita. Konsekuensi bertauhid al-wala wal bara misalnya. Ya. Dan menyempurnakan tauhid adalah dengan al-inqiyad, tunduk dan patuh kepada larangan dan perintah Allah tabaraka wa taala. Lagi-lagi tauhid. 4 dan 5, Al-Quran berisi sejarah, kisah seperti yang kita sampaikan nanti ini. Nah, kisah itu ada 2 kata para ulama. Kisah tentang keberuntungan atau kejayaan orang-orang soleh atau orang-orang beriman, dan kisah kehinaan dan azab yang menimpa orang-orang yang kafir. Dua-duanya ini kata Ibnu Qayyim adalah tauhid, yaitu apa? Jazaa'ut tauhid, balasan bagi orang yang bertauhid dan balasan bagi orang yang mengingkari tauhid. Nah, yang kita ceritakan ini adalah tauhid juga. Kenapa? Negeri Sabah adalah negeri yang Allah Ta'ala berikan karunia nikmat yang begitu besar, nikmatnya begitu banyak, tapi mereka mengingkari nikmat itu. Lalu mereka mengingkari tauhidullah, lalu mereka beribadah menyembah selain Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah ceritakan kepada kita kesudahan akhir dari mereka. Dalam rangka apa? Agar kita meyakini bahwa balasan bagi orang yang mengingkari tauhid pasti terjadi. Ya, jadi sekali lagi Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa seluruh kandungan ajaran Al-Quran adalah intinya adalah tauhidullah tabaraka wa ta'ala. Baik, silakan buka surah Saba, ya. Surah Saba. Di mana Saba ini ya akhi? Ya, peradaban mereka sebetulnya sekitar 1000 tahun sebelum Masehi sudah ada, ya. Ya, sebuah negeri yang ada di Jazirah Arab bagian selatan atau yang biasa disebut dengan Yaman sekarang. Ya. Biasa disebut dengan negeri Yaman. Namun puncak peradaban mereka mencapai kejayaannya pada zaman Ratu Bilqis, ya, yang kemudian diperistri Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Ini kejayaannya, karena kejayaan dari sisi peradaban, dari sisi fisik, kemakmuran, maupun dari sisi spiritual, yakni tauhid. Mereka kemudian bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ya ikhwan, hancur kira-kira abad ke-5 setelah Masehi. Jadi hancur lebur, bahkan Allah Ta'ala sebutkan nanti, ya kan, wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, kami hancurkan sehancur-hancurnya, kami cerai beraikan, ya, sehingga tinggal kisah kata Allah, ya, wa ja'alnahum ahadits, kami jadikan mereka tinggal dongeng saja, cerita dalam sejarah, hilang Pak semua, tinggal kisah-kisah seperti ini saja, hilang. Padahal mereka adalah bangsa yang pernah menguasai peradaban dunia hampir 10 abad, ya, hampir 10 abad atau bahkan berabad-abad sebelumnya. Tapi kemudian Allah hancurkan karena apa? Nanti kita lihat ceritanya.
Baik. Dalam surah Saba, bahkan Allah Ta'ala menamai surah ini dengan surah Saba, karena di dalamnya mengandung kisah tentang negeri Saba. Surah Saba ayat 15 ya ikhwan, antum perhatikan. Saya berharap antum bawa Quran semua ya, beli nggak di HP, sehingga sedikit kita membaca dan mentadaburinya. Baik, Allah Ta'ala berfirman memulai dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihin ayah. Sungguh kata Allah, bagi kaum Saba ya, di tempat kediaman mereka, ini negeri mereka, ayah, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat ya, ayat itu ada dua Pak, ayat qauliyah yang kita baca ya, Al-Quran diturunkan adalah ayat, tanda bahwa ada Allah, ada kekuasaan Allah. Dan ada tanda-tanda di luar, yaitu apa? Kauniyah. Sanurihim ya ayatina fil afaq wa fi anfusihim afala yubsir. Allah Ta'ala katakan, kami akan perlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami di seluruh ufuk. Nah, Allah Ta'ala mengajak kita bahwa mempelajari kisah mereka ya adalah ada karena penting. Kenapa? Karena ada tanda kekuasaan Allah di situ. Ya, ada ayat. Ya. Apa sih artinya ayat? Alamatul wadihah, jadi alamat, tanda yang jelas. Adanya jejak kaki menunjukkan adanya orang yang jalan, itu namanya tanda. Ya. Maka tanda menunjukkan adanya sesuatu dari adanya tanda itu. Ya. Baik. Adanya langit dan bumi pasti ini menunjukkan tanda bahwa ada yang menciptakannya. Itu sangat masuk akal ya. Nah, kita lihat maskanihim, di tempat kediaman mereka. Allah menyebutkan kata-kata maskan dari kata-kata sakinah. Sakinah itu artinya ketenangan. Maka tempat tinggal kita disebut maskana karena di dalamnya kita mendapatkan ketenangan hati. Dan ini nikmat ya ikhwan. Ya. Salah satu nikmat yang paling agung setelah nikmat Islam, kata para ulama, adalah nikmat bisa tinggal di negeri sendiri dalam keadaan aman. Ya, nanti kita sampaikan bagaimana Allah Ta'ala juga kita lanjut dulu ya. Jannatani an yaminin wa shimal. Ya. Yaitu apa? Yaitu adanya dua kebun yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Bukan berarti mereka cuma punya dua kebun. Ini bahwa mereka tinggal di antara dua gunung besar. Maka di antara itu ada lembah. Nah, di antara lembah itu kiri kanannya adalah perkebunan yang banyak dengan buah-buahan yang banyak sekali variasinya. Ya. Bahkan ya, sebagian ulama seperti Imam Qatadah rahimahullahu taala ya, mengatakan bahwa saking makmurnya ya negeri ini ya, mereka menceritakan bahwa apabila seseorang masuk ke dalam kebun dengan membawa keranjang di atas kepala, maka ketika keluar dari kebun, keranjang itu akan terpenuhi dengan buah-buahan tanpa harus memetik buahnya. Subhanallah. Bagaimana itu ya? Dan buah-buahnya subur sekali. Ya. Ya. Inilah Saba. Ya, makanya Nabi pernah ditanya oleh seorang laki-laki, siapa itu Saba? Ya. Maka Nabi mengatakan, laisa bi ardin, dia bukan nama tempat, wala imra'atin, dan bukan nama wanita, walakinnahu rajulun walada asyrah, seorang laki-laki yang memiliki 10 anak ya, sittatu fatayamana sittatun wa tasya'ama arba'ah. Kata Nabi SAW, maka mereka beranak 6 ada di Yaman dan 4 ada di Syam. Dan ini ya termasuk Arab Aribah ya, Arab asli ini. Sabah itu Arab asli. Kan ada Arab asli dan ada Arab musta'aribah, orang yang non Arab tapi kemudian terarabkan. Seperti Nabi Ismail, dia orang Arab. Nabi Ibrahim bukan orang Arab, orang Babilonia. Tapi kemudian dia pindah ke Hijaz, ke Madinah, ke Mekah, lalu kemudian dia bergaul dengan orang Yaman yang kebetulan itu, maka Ismail kemudian fasih berbahasa Arab. Ya, makanya Arab musta'aribah. Arab yang tadi ini sudah hancur seperti Sabah, Samud, Hud, kaum Ad, itu tidak ada lagi sekarang. Ya. Tapi keturunan Sabah ini yang kemudian menyebar. Dan inilah menjadi cikal bakal. Makanya di Madinah, ya, Nabi pernah berkata kepada orang Ansar, ya, memanalah kalian, sesungguhnya nenek moyang kalian adalah orang Arab yang pandai memanah. Ya, ya itu.
Bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma terdapat tambahan kalimat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adapun yang menempati Yaman, dia sebut namanya, yaitu apa? Madhij, Kindah, Al-Azad, Al-Ashariyun, Anmar dan Himyar. Adapun yang menempati Syam, Lakham, Judham, Amilah dan Ghassan. Ya, ini yang berdasarkan literatur yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kita kembali tadi Pak ya. Jannatani, kebun. Dan memang kita dapati ya akhi, Allah sering menggambarkan kenikmatan itu dengan kebun. Ya. Bahkan ya akhwan, Allah Ta'ala juga menyebutkan kenikmatannya ini seperti hujan yang turun lalu menjadi buah-buahan kebun yang a'jabal kuffara nabatu, yang penanamnya menjadi ta'ajub. Ya, thumma yahiju, lalu menjadi kering, fatarahu musfar, lalu menjadi menguning, thumma yakunu hutama, lalu kemudian hancur. Itulah nikmat dunia. Nah, coba banyak sekali kisah-kisah kebun kan di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Kahfi juga ada pemilik ya ashabul jannah. Dan dalam surah Al-Qalam juga ada inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Jadi Allah Ta'ala gambarkan pemilik-pemilik kebun yang sombong, lalu kemudian lupa diri dengan kebun-kebun itu. Ya, banyak sekali dalam Al-Quran ya masalah kebun ini disebutkan dalam Al-Quran ya. Bahkan surga sendiri disebutkan ya, digambarkan dengan jannah, artinya kebun. Iya. Baik, kita lanjut. Ya. Kulu min rizki rabbikum washkuru lahu. Maka kata Allah, makanlah dari rezeki Rabbmu, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Ini ada dua perintah di sini ya, makan dan bersyukur. Ya. Artinya ya akhi, makan itu adalah dalam rangka mensyukuri nikmatnya. Ya. Makanya ya akhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika kita makan ya, dalam sebuah hadis yang sahih ya, Nabi mengatakan barang siapa yang makan ya, bentar saya lihat hadisnya, man akala ta'aman ya, faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini hadis yang sahih Pak, doa sesudah makan ya, alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Maka Nabi mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dengan sanad yang hasan. Nabi mengatakan maka Allah akan ampuni dosanya. Kenapa? Dia mewujudkan rasa syukurnya. Betapa sering kita Pak, sering makan sudah bersendawa, sudah hilang, nggak pernah kita menyebut alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Ya akhi, nanti antum makan bebek goreng, dari mana bebek itu datang? Dari mana cabenya semua? Tiba-tiba berkumpul dia. Syekh Utsaimin dalam bukunya kitab Syarh Mumti dikatakan setiap satu piring ada 360 nikmat di situ. Mulai dari petani garam, mulai dari petani macam-macam ya. Ada keringatnya petani di situ, ada malaikat Mikail yang menurunkan hujan. Ya, lalu kemudian antum tinggal sedut saja, bukankah itu nikmat yang luar biasa? Ya, garamnya, terus ikannya diambil oleh nelayan, lalu kemudian berkumpul di depan mata kita, lalu kita ambil. Di mana rasa syukur kita kepada Allah? Kok kita pelit sekali mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani? Lihat, Nabi mengatakan siapa yang mengucapkannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Ini syukur Pak ya. Dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan innallaha la yardal abda. Ya, maaf. Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha wa yashraba asy-syurbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah redha kepada seorang hamba yang apabila dia makan makanan dia memuji Allah, dan apabila dia meminum minuman maka dia memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat, Allah redha kepada kita ya akhi. Mencari keridhaan Allah cukup ketika kita selesai makan kita puji Allah ya, yang telah menyiapkannya dan menjadikannya datang di depan kita min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada upaya kita ya. Nah ini yang kemudian makanya akhi, kita disunahkan memakan makanan hewan kurban dalam rangka apa? Untuk lebih mendekatkan rasa syukur. Jadi kalau antum berkurban Idul Kurban maka ambil sedikit makan
Ya, ya, akikah makan sedikit. Karena itu wujud dari mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa taala. Ya. Ini selanjutnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini dulu ada waktu kita kecil ada nyanyinya ya. Katanya Indonesia itu ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun negeri, thayyibatun thayyib. Apa artinya thayyib ya akhi? Ya baik secara fisik dan secara rohani, itu namanya thayyib. Sebagian ulama mengatakan negeri disebut Allah thayyibah karena negerinya cuacanya selalu sejuk. Ya, bahkan ulama yang lain ada yang mengatakan bahwa maksudnya thayyib di sini adalah negeri yang tidak ada lalat, nyamuk dan kecoaknya. Kalau di Kalibata City ini ada nyamuk gak Pak? Banyak ya. Berarti nggak thayyib antum di sini ya. Ya, tapi alhamdulillah Pak, Indonesia ini termasuk thayyib lah. Anda mau dingin pergi ke puncak, mau sedikit panas pergi ke laut, semua lengkap. Beda kalau di Saudi Pak, Anda mau kemana? Ada padang pasir. Ya, paling ke Taif. Ya. Alhamdulillah negeri kita ini Pak ya akhi, negeri yang sangat kita harus syukuri nikmat ini. Ya. Baldatun thayyibah, dan thayyibnya itu tanahnya subur. Ya. Kesuburan tanah Sabah ini disebabkan karena adanya bendungan Ma'arib. Ya, yang dibangun oleh Ratu Bilqis. Ada khilaf ulama siapa yang membangunnya, Allahu a'lam. Tapi ada yang mengatakan Ratu Bilqis membangunnya karena ini kan lembah, maka air turun tuh lari ke bawah semua. Maka dibikin bendungan yang lebarnya, panjangnya 620 meter, lebarnya 60 meter, tingginya 16 meter. Dan ini yang menjadi sumber persediaan air yang sangat melimpah, sehingga tanaman mereka selalu tersedia stok air. Mereka tidak bingung lagi. Ya, bendungan ini nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Adanya air yang selalu melimpah, tanahnya subur, buah-buahan yang luar biasa. Sampai anda lihat, pakai keranjang masuk Pak, terisi sendiri, saking banyaknya buahnya. Dan itu bertahun-tahun mereka menikmati itu. Tidak ada hama Pak. Jangankan hama, nyamuk aja nggak ada. Ini yang disebut dengan baldatun thayyib. Tanam apa aja hidup Pak. Tongkat kayu, apa lagunya? Tongkat. Ini. Nah, dan warabbun ghafur. Apa artinya? Negeri bertauhid. Allah ampuni dosa-dosa mereka karena bertauhid, Pak. Jadi ketika itu mereka masih bertauhid. Ya, negeri yang subur, makmur dan tauhid. Negeri mana itu sekarang, Pak? Indonesia? Ya, agak susah mengatakan kita tauhid karena di Indonesia ini komplit kesyirikan ya. Nabi palsu ada, Imam Mahdi palsu ada, yang belum ada Dajjal palsu ya. Sudah ada yang mengaku Dajjal belum ya? Dukun setiap kecamatan ada, aliran sesat lengkap full dan segala pengikutnya lengkap semua. Kurang apa ya? Nah, makanya Rabbun Ghafur adalah negeri yang negerinya penduduknya bertauhid kepada Allah. Kita tahu bahwa tauhid adalah salah satu sebab diampuninya dosa. Ini pentingnya tauhid. Salah satu keutamaan terbesar kita bertauhid ya ikhwan adalah diampuni semua dosa-dosa kita. Ya. Itu keutamaan terbesar bertauhid ya akhi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabil maghfirah. Ya, la ataituka biqurabil ardi maghfirah. Seandainya engkau datang di hari kiamat tidak menyekutukan aku, dosamu banyak sepenuh bumi, maka aku akan ampuni. Saya tidak peduli, kata Allah. Ya, yang penting bertauhid. Warabbun ghafur. Ya, bahkan ya kita melompat sedikit. Kita melompat sedikit di ayat selanjutnya. Ya, karena ini di ayat 2 ayat setelahnya kalau saya tidak salah. Ya. Nah, salah satu nikmat mereka yang mereka ingkari, ini nikmat besar. Ya, ayat 18 ya, kita ini. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan, dan kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang kami berkahi di dalam, yaitu negeri Syam, ya ini adanya Baitul Maqdis, dan negeri Mekah, ya adanya Baitullah di situ. Maksudnya maksudnya ayat ini, kami jadikan antara negeri mereka dan negeri yang kami berkahi ini dua kiblat, dua tanah haram, yaitu Baitullah yang ada di Mekah dan ada di Baitul Maqdis, ya, berdekatan. Maksudnya begini Pak,
bahwa mereka kalau berjalan ke Mekah dan ke Madinah, perjalanannya enak, selalu ada, tidak terlalu panas, jalannya lapang, banyak pohon-pohonannya, jadi sehingga mereka bisa berjalan sampai di situ dengan mudah. Bahkan Allah Ta'ala katakan wa qaddarna fiha sayra, kami tetapkan perjalanannya dengan waktu-waktu. Artinya maksudnya begini, dia bisa datang ke tempat itu, dia bisa diperkirakan waktunya, karena amannya perjalanan, karena bagusnya perjalanan di sana. Jam berapa sekarang? Oh, kita akan sampai ke Mekah jam segini. Kenapa? Beda dengan kalau antum jalan di padang pasir yang tidak jelas kita sampai datang. Ya, ini salah satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Maka Allah Ta'ala siru biha layaliya wa ayyaman aminin, maka berjalanlah kalian di malamnya dan di siang harinya dalam keadaan apa? Aman, tentram. Coba Pak lihat. Tapi mereka ngil Pak, coba lihat nih. Faqalu rabbuna ba'id baina asfarina, tapi dia mengatakan ya Allah panjangkan perjalanan kami. Mereka bosan Pak, terlalu dekat. Enak perjalanannya, coba lihat ini. Mereka merubah nikmat itu. Mereka maunya perjalanan yang padang pasir yang menegangkan, yang panjang begitu. Padahal Allah sudah kasih mereka sebuah titik-titik persinggahan yang enak, sehingga mereka bisa menentukan jarak. Oh, tanggal jam segini kita bisa sampai. Tapi mereka ngeyel. Mereka justru seperti Bani Israel ketika dikasih al-manna was-salwa. Mereka justru minta yang lebih rendah, mana kacang, mana bawang, ya. Makanya Nabi Musa mengatakan qalu atastabdiluna billadzi huwa atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Apakah kau ingin mengganti nikmat yang baik ini, nikmat yang rendah dengan nikmat yang tinggi? Yang sama ini. Mereka minta jauhkan perjalanan. Gak ada syukurnya mereka ini. Ya ini mulai ya. Ya. Dan ini menunjukkan ya ikhwan, saya ingin sampaikan di sini, salah satu nikmat besar adalah nikmat tinggal di negeri sendiri dalam keadaan aman. Ini nikmat yang kata para ulama nikmat besar sesudah nikmat Islam. Aman Pak. Makanya ya ikhwan ya, kalau kita sekarang sudah aman Pak, jangan kita kufuri nikmat ini. Allah Ta'ala memuji-muji kaum muhajirin. Tabiat manusia senang tinggal di kampungnya, betul atau tidak Pak? Bisa makan nasi sayur lodeh. Ya, antum tinggal di Eropa, apa enak itu lidah kita di sana. Hawanya nggak cocok, ya makanannya. Tinggal di negeri kita ya ikhwan, masya Allah Pak. Itu tabiat manusia mencintai negerinya. Ya, maka orang muhajirin lebih utama daripada orang ansar. Kenapa? Allah memuji mereka dengan meninggalkan tanah airnya. Allah selalu memujinya dengan menyebutkan pertama kali was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya, bahkan Nabi menangis ketika meninggalkan Mekah ya ikhwan, ketika diusir oleh kaumnya. Wallahi ya Mekah, innaka la khairu ardillah wa ahabbu ardillah laula ukhrijtu lama akhrajta minki. Kata Nabi SAW, duhai Mekah, sungguh engkau terbaik di muka bumi ini, tanah yang paling dicintai Allah di muka bumi ini, engkau wahai Mekah. Aku tidak akan keluar seandainya aku tidak diusir oleh kaumku. Tabiat manusia Pak. Makanya ketika tinggal di Madinah, sebagian muhajirin gak cocok Pak. Hawanya gak cocok. Kalau di Madinah itu panas-panas banget, dingin-dingin banget. Airnya gak cocok. Ya maka Nabi kemudian berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah berikan kami rasa cinta kepada Madinah. Pindahkan panasnya. Ya, setelah Nabi berdoa seperti itu, orang-orang muhajirin mulai cocok Pak. Bayangkan Pak, orang ini diuji keimanan mereka, meninggalkan tanah airnya menuju sebuah tempat karena keimanan Pak. Maka Allah puji orang muhajirin Pak. Maka ya akhi, kalau antum tinggal di negeri sendiri, di Indonesia sendiri, bisa makan makanan kita sendiri, ini nikmat besar ya ikhwan. Jangan kita kupuru nikmat ini dengan coba-coba bikin kacau negeri kita sehingga kemudian kita nggak aman. Betapa banyak ibadah di dalam Al-Quran, di dalam Islam yang dikaitkan dengan rasa aman. Allah Ta'ala berfirman, fa idza amintum, ya masalah haji, jika kau sudah merasa aman, faman tamatta'a, ya bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi, ya itu ayatnya. Jika kau sudah merasa aman maka lakukan tamattu. Nah, makanya sunnah itu tamattu Pak, afdal itu tamattu. Kalau aman, kata Allah, kaitkan dengan rasa aman. Haji dikaitkan dengan aman. Bahkan salah satu makna man istata'a ilaihi sabila adalah maknanya adalah ada rasa aman pergi dan pulang menuju Mekah. Salat Pak, Allah Ta'ala katakan fa idza tma'nantum
Aqimus shalah. Kalau kau sudah merasa tenang aman dalam perjalanan, yakni ketika perang, maka dirikanlah sholat. Fa idza amintum fadhkurullah. Jika kau merasa aman, ingatlah Allah. Makanya ya akhi, ketika perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah selesai ditekan oleh Nabi, Islam berkembang dengan pesat. Kenapa? Ada aman, Pak. Buktinya setelah perjanjian Hudaybiyah, umat Islam yang pergi ke Mekah itu ribuan. Bahkan dalam waktu Mekah 10.000. Tadinya cuma ribuan, Pak. Pada waktu perang Badar cuma 300, perang Uhud cuma 700 ya, 1000 dikurangi 300. Sedikit. Perang Ahzab paling 2000, Pak. 2000 sampai 3000. Tapi tatkala mereka sudah merasa aman, gencatan senjata dengan orang kafir Quraisy, yang Nabi semua iyakan semua, apapun yang didatangkan oleh negosiatornya orang Quraisy, semua ditekan demi rasa aman ini. Sampai para sahabat agak kecewa dengan perjanjian Hudaybiyah itu. Tapi ternyata hikmahnya adalah rasa aman. Kata para sahabat, sebelum Hudaybiyah kami tidak berani berdakwah, kami hanya bisik-bisik. Tapi setelah Hudaybiyah kami leluasa berdakwah kemana-mana. Subhanallah. Kalau kita kacau, Pak, mana bisa kita pengajian begini? Ya. Nikmat ini luar biasa, Pak. Lihat sekarang mulai dari Libya, Tunisia, Suria, apalagi Pak, Irak. Subhanallah ya akhi. Makanya Allah Ta'ala mengajak orang Quraisy untuk masuk Islam karena setelah Allah mengingatkan mereka nikmat ini. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Hendaklah kau sembah Rabbnya Ka'bah ini, wahai Quraisy. Kenapa? Dialah yang memberimu rasa aman. Sampai-sampai kata orang, Pak, lihat nih, mereka menggambarkan pentingnya rasa aman. Coba lihat, katanya kalau ada kambing, Pak, dikasih makan di dalam kandangnya, tapi dikasih serigala atau harimau di sampingnya, kira-kira domba kambing ini bisa makan atau tidak, Pak? Kita punya banyak di rumah, tapi kalau orang perang di sekitar kita, kacau di mana-mana. Ustaz, saya nggak bisa ke Masjid Kalibata. Kenapa? Ada huru hara di depan Kalibata City. Gimana coba? Maka nikmat ini Pak. Lihat, mereka bisa berjalan. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Jalan ini, alhamdulillah. Kita melakukan perjalanan kemana-mana aman, Pak. Alhamdulillah. Relatif lah kalau ini saya. Banyak ibadah yang kita bisa berdakwah, mendidik kaum kita. Coba kalau sudah ini. Nah, oleh karenanya, ya ikhwan, ya, dan ini nikmat yang diberikan kepada makanya Allah Ta'ala uji kita dengan yang paling pertama disebut adalah ujian rasa takut, kan? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, yang disebutkan Allah pertama. Kami pasti uji kalian wahai manusia, wahai orang beriman. Dengan apa? Rasa takut. Maka kebalikan dari rasa aman adalah nikmat besar, ya akhi. Ya. Jangan dikacaukan, Pak. Kalau kacau, masya Allah, Pak, ada orang yang ngebom sana, ngebom sini, sehingga negeri kita kemudian terkesan nggak aman. Masya Allah, Pak. Antum bisa sholat di masjid, kita bisa berdakwah. Ini adalah nikmat sebesar-besarnya nikmat sesudah nikmat iman dan Islam yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Taib. Nah, kita kembali ke ayat 16, ya. Tapi apa yang terjadi, ya akhwan? Allah katakan fa'aradu, lihat, ya, ya, fa'aradu, ya, lalu mereka berpaling. Ulama mengatakan maknanya berpaling dari tauhid, ya ikhwan. Jadi sejak Ratu Bilqis memerintah, mereka masuk Islam semua dan bertauhid kepada Allah. Maka Allah katakan negeri mereka tuh baldatun thayyibatun. Tapi ya akhi, lihat, setan iblis sabar sekali memalingkan mereka dari syirik. Sabar sekali, Pak. Ratusan tahun menunggu kesempatan, lalu kemudian tiba-tiba berbalik. Maka ya akhi, tidak ada yang membuat kita merasa aman dari syirik, Pak. Negeri Sabah saja, Pak, luar biasa. Bahkan bukan hanya itu, Nabi Adam dan keturunannya selama 10 generasi, kata Ibnu Abbas, itu bertauhid semua. Kata nasu ummata wahida. Tapi kemudian iblis berhasil memalingkannya. Ya. Nah ini ya akhwan, ya. Fa arsalna, lihat, Allah kirimkan apa? Ya. Sailal arim. Fa arsalna alaihim sailal arimi. Lalu kami kirimkan kepada mereka banjir arim.
banjir besar. Arif ini banyak khilaf, ada yang mengatakan nama bendungannya, ada yang mengatakan nama lembahnya, ya. Banjir luar biasa ya akhi. Coba lihat ya akhi, mereka diberi nikmat dengan air, tapi kemudian air ini juga menjadi sumber kemalapetakaan bagi mereka. Maka ya akhi, kalau ada terjadi banjir, ya dia air itu tunduk dengan perintah Allah. Ya, maka kalau terjadi banjir adalah dosa-dosa kita. Ya. Fa arsalna sailal arim. Sebagian mufassirin mengatakan terjadinya banjir karena ada tikus sebesar kucing, ya, yang menggerogoti bendungannya. Nah, bayangkan ya akhi, Allah mengutus makhluk kecil untuk menghancurkan negeri ini. Hanya kecil. Jadi ya, sangat gampang bagi Allah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa mereka sibuk bertengkar dan berpecah belah, bersengketa, sehingga mereka kemudian lupa memperbaiki bendungannya. Semua ini bisa, wallahu a'lam, tidak ada yang pasti, tapi ini salah satu penjelasan para ulama dalam kitab-kitab tafsir bahwa mereka bertengkar. Maka Allah Ta'ala, wala tanaza'u, jangan kalian berpecah belah, watafshalu wadadhhaba rihukum, lalu kalian akan hilang kekuatanmu. Ya. Padahal ya ikhwan, negeri Sabah adalah salah satu negeri super power. Makanya ketika sebelumnya kan mereka menyembah matahari kan. Ketika Hudhud ji'tuka min saba'in binaba'in yakin, kata Hudhud, aku datang kepadamu wahai Sulaiman dari negeri Sabah dengan kabar yang meyakinkan. Ya, wajadtuha wa qaumuha ya'buduna, aku mendapati mereka, yakni ratu ini dan kaumnya, ya'buduna lisyams, mereka menyembah matahari. Tapi kemudian karena hidayah Islam mereka masuk Islam. Ya. Baik, kita lihat apa lagi yang disebutkan. Ya. Wa badalnahum bijannataihim, lalu kami gantikan kedua kebun-kebun mereka, jannataini, dengan dua kebun zawatai ukulin khams, buah-buahan yang pahit buahnya. Ya. Wa asal, asli ini nama buah, tapi katanya buah ini berduri. Ya, buahnya berduri. Wa syai'im min sidrin qalil, dan sedikit buah sidr, buah bidara. Jadi yang tadinya subur, Pak, jadi ganti setelah banjir ya ikhwan, setelah banjir masih ada yang tumbuh, tapi tumbuhnya buah-buahan yang pahit, Pak. Adapun yang satu lagi berduri, mana bisa dimanfaatkan. Ya, Allah ganti nikmat ini. Kenapa? Karena mereka tidak mensyukuri nikmat ini. Ya makanya akhi, Allah Ta'ala katakan, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidan. Mereka kubur banyak sekali, Pak. Pertama, kubur wahdaniyatillah, ya, mengkuburi, mengesahkan Allah. Dan juga kubur nikmat, diberi nikmat yang luar biasa, negeri yang makmur, subur, tapi mereka tidak menjadikannya untuk taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka Allah gantikan, coba lihat nih, ya, min sidrin qalil. Dzalika jazainahum, demikianlah kami balas mereka, bima kafaru, karena kekufuran mereka. Wa hal nujazi illal kafur, ya, tidaklah kami membalas kecuali karena kekufuran yang amat sangat. Ya, kekufuran yang amat sangat. Ya. Nah ini ya ikhwan, ya demikianlah akhir kesudahan, ya, orang-orang negeri-negeri. Dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nahl ayat 112 juga disebutkan tentang perumpamaan negeri yang aman, sentosa, subur, lalu kemudian berubah menjadi negeri yang kering, kerontang. Kan tidak lain dan tidak bukan kecuali karena dosa-dosa mereka. Allah Ta'ala katakan, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Ya, Allah membuat perumpamaan sebuah negeri yang aman,
Ya. Mutmainnah, mutmainnah apa ya? Yang bahagia warganya. Nah, ini bagus Pak itu, Pak. Bagus itu ya kalau kita mengatakan bahagia warganya. Ada ya bagus ya. Bapak tahu ya ada ya calon gubernur kalau tidak salah yang mengatakan bahagia warganya ya. Itu ya. Jadi bukan hanya fisiknya dibangun, tapi juga mutmainnah, tentram hati warganya. Ya. Salah satu yang membuat tidak bahagia warga kalau pemimpinnya mulutnya kasar dan kotor. Ya. Nah ini mutmainnah. Tapi apa yang terjadi? Ya'tiha rizquha ragadan. Datang rezekinya dari segala penjuru. Min kulli makan, dari semua tempat. Ya. Fakafarat, lalu mereka kufur bi an'amillah, dengan nikmat-nikmat Allah. Ya, kufur nikmat, Pak. Maka ya akhi, hati-hati ya. Makanya nikmat syukur ini, ya, syukur ini subhanallah. Ya. Maka Allah Ta'ala katakan wa qalilun min ibadiya asy-syakur. Sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Pak, syukuri Pak. Makanya ketika Nabi SAW setiap malam salat malam sampai bengkak kakinya ya ikhwan. Aisyah sempat berkata, ya Rasulullah, lima tasna'u hadza? Kenapa engkau melakukan ini sampai bengkak kakimu? Wa qad ghafarallahu, sungguh Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Tapi engkau salat setiap malam sampai bengkak kakinya. Apa jawaban Nabi? Wa fahalla akunu abdan syakura. Tidakkah aku, wahai Aisyah, menjadi hamba yang syukur? Maka ya akhi, ya, nikmat yang Allah Ta'ala kepada kita ini harus kita syukuri. Cara mensyukurinya ada 3 kata para ulama. Pertama, hati mengakui. Wa ma asabakum min ni'matin faminallah, kata Allah, faminallah. Apapun nikmat yang ada pada kamu adalah dari sisi Allah. Maka hati kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi antum lihat baca di situ, kulu mir rizqi rabbikum. Makanlah rezeki Rabb. Lihat, rezeki dinisbatkan dengan Rabb. Bahwa maknanya bahwa seluruh rezeki kita adalah datang dari Allah Tabaraka wa taala. Jadi ada mengakui nikmat. Ya. Yang kedua ya akhi, bersyukur dengan lisan. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Rabbmu, maka hendaklah engkau ya memujinya atau menceritakannya. Ya. Ya, salah satunya tadi Pak, ketika setiap kita makan, dalam banyak doa ada banyak kalimat alhamdulillah kan? Apa Pak yang ada alhamdulillah sesudah makan? Bangun tidur Pak ya. Bahkan sebelum tidur juga Pak. Alhamdulillahillazi at'amani wa razaqanihi wa awani wa kafani fakam mimman la kafiya wa la mu'iyala. Sebelum tidur kita memuji Allah, ya Allah segala puji Kau telah beri saya makan dan memberi saya kecukupan dan memberi saya tempat berlindung, ada rumah ya. Betapa banyak orang yang tidak punya kecukupan dan tidak punya tempat tinggal yang menaunginya. Bangun tidur kita mengucapkan lagi alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku. Ya. Ya. Nah, lalu kemudian syukur yang paling tinggi adalah syukur dengan ya Pak, syukur dengan anggota badan ya akhi, yaitu apa? Menjadikan badan kita ini tunduk kepada Sang Pemberi nikmat. Ya. Mata, telinga, semua adalah nikmat dari Allah Tabaraka wa taala yang harus kita gunakan untuk tunduk mencari keridhaan Allah Tabaraka wa taala. Nah ini ya ikhwan, kita sedikit lagi ya. 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 Faja'alnahum ya, tadi sebut tadi wazalamu anfusahum ya, mereka malah tadi ngeyel ya, mereka mengatakan jauhkan perjalanan kami ya. Wazalamu anfusahum, dan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Ya. Dan Allah Taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dan kami tidaklah mengazab sebuah kaum kecuali karena kaum itu yang zalim ya, dosa mereka sendiri. Banyak sekali ayat-ayat seperti zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas ya. Faja'alnahum ahaditsa, lalu kami jadikan mereka buah tutur saja, hilang Pak dari sejarah. Sudah dakhalal waqt. Iya. Iya. Kita lanjut sesudah Isya ya ikhwan ya. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Kita lanjutkan sedikit lagi ya ikhwan.
faja'alnahum ahaditsa, lalu kami jadikan mereka ahadits, yakni buah bibir saja, tinggal kisah saja. Jadi kami hancurkan, wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, kami hancurkan. Coba lihat, Allah menggunakan kalimat kulla mumazzaq, menguatkan bahwa penghancurannya, ya, sebetulnya mazzaq itu artinya merobek. Sebagaimana Nabi pernah mendoakan Persia, karena utusan Nabi SAW ke Raja Persia merobek-robek suratnya Nabi SAW. Lalu Nabi pun mendoakan, ya Allah, robeklah kerajaannya. Ya, maka sampai sekarang ya akhi, sejak saat itu Persia tidak pernah bisa lagi kembali, walaupun sekarang orang Syiah ingin menjadikan Persia Raya, ya, tapi kemudian tidak akan bisa, karena itu hadis Nabi, ya, doa Nabi SAW. Nah, dan mereka jadi menyebar. Setelah itu mereka menyebar ke seluruh Jazirah Arab, lalu kemudian hilang, punah. Lalu Allah Ta'ala katakan, kami jadikan mereka tinggal sebuah kisah, dongeng-dongeng yang dibaca orang. Dulu ada loh yang namanya bangsa ini, ya. Maka demikianlah ya akhi, akhir dari sebuah kejayaan yang peradaban yang meninggalkan tauhid, maka mereka akan hancur. Dan sama sekarang, ya, ya, kemana semua negeri-negeri Majapahit, mana semua negeri-negeri Sriwijaya, mana Britania Raya, mana Jerman yang dulu hebat, Jepang yang dulu, semua tinggal sejarah. Pada akhirnya semua ini akan hilang ya akhir. Kita pun juga akan hilang. Kita akan tinggal menjadi buah bibir di belakang kita. Mudah-mudahan jadi buah bibir yang baik. Sebagaimana Nabi Ibrahim pernah berdoa, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi buah bibir yang baik untuk orang-orang sesudahku. Maka kita dapati ya akhi, Nabi Ibrahim selalu disebut namanya. Setiap kita bersalawat, kita menyebut nama Ibrahim. Kita haji, umrah, tawaf, sa'i, Nabi Ibrahim kita selalu ingat-ingat, disebut selalu dalam sejarah buah bibir yang baik. Tapi tidak, ya, negeri Sabah dijadikan buah bibir hanya berkat atas kesombongan mereka, atas kekufuran mereka. Ya, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguhnya, ya, pada kisah Sabah itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang sabar. Dan yang kedua, bagi orang yang bersyukur. Orang yang bersabar pasti ada hikmahnya, akhi. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, ya, inna ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusan orang mukmin. In asabahu sarra'un fasyakara fakana khairul lahu. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Wa in sabahu dharra, dan dia apabila mendapatkan musibah, dia bersabar. Fakana khairul lahu, dan itu lebih baik baginya. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa memberi sifat itu, memiliki sifat itu kecuali orang mukmin. Maka Allah menggabungkan dua sifat ini, bahwa yang bisa mengambil pelajaran dari setiap peristiwa adalah orang yang bersabar. Sabar ketika ditimpa musibah, maka dia akan bisa melihat hikmah yang dia akan temukan nanti di akhir itu, akhir kesabarannya. Nah, orang yang bersyukur, orang yang selalu bersyukur adalah orang yang selalu bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang diberikan kepada mereka. Walaqad saddaqa alaihim iblisu zannahu. Sungguh iblis membenarkan sangkaannya. Apa sangkaannya? Dulu iblis menyangka bahwa dia akan bisa menggoda kita, dan dia membuktikan negeri Sabah yang luar biasa bertauhid dia hilangkan dari peradaban karena mereka palingkan dari. Iblis pun disebut-sebut oleh Allah. Iblis membenarkan sangkaannya. Ya, bukankah dulu iblis minta kepada Allah, "Fa bi izzatika la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Demi kemuliaan-Mu ya Rabb, aku akan selewengkan, aku akan sesatkan seluruh anak Adam kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Maka maksudnya di sini adalah dia membenarkan sangkanya. Nah, lo bisa kan? Tapi lihat, fattaba'uhu, maka mereka pun mengikuti iblis ini. Illa fariqan minal mu'minin, kecuali sebagian orang-orang mukmin. Wa ma kana lahu alaihim min sultan, dan tidak ada bagi syaitan, bagi iblis itu kekuasaan untuk, ya, untuk menggoda anak Adam kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Lalu kemudian Allah
memberi mereka kekuatan dan kekuasaan untuk menggoda anak cucu Adam. Lihat apa kata Allah, illa lina'lama may yu'minu bil akhirah, kecuali agar kami mengetahui siapa di antara orang-orang beriman ini betul-betul beriman dengan benar, jujur beriman, sehingga ketika dia digoda oleh setan dia betul-betul kukuh, ya, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mimman huwa minha fi syak, atau yang ragu-ragu keimanannya. Yang ragu-ragu keimanannya, Pak, akan mudah digoda oleh iblis. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz, dan adapun Rabbmu maha memelihara atas segala sesuatu, memelihara hamba-hambanya, memeliharanya dari menjaganya ketika dia beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Hadza wallahu taala a'la wa alam. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan, Pak? Ada lagi, akhi? Ada yang mau tanya? Tidak ada ya? Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.